Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melampiaskan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua. Dan tak lupa, marilah kita junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga kita bisa bertemu nanti di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Berbakti kepada orang tua. Teman-teman sekalian, perlu kita ketahui bahwasanya kita ada di sini, kita dapat berdiri di sini dengan keadaan sehat. Salah satunya karena orang tua. Orang tua sangat berperan penting bagi kehidupan kita. Dari kita kecil, dari sebelum kita lahir, bayi, TK, SD, SMP, bahkan sampai kuliah, kita telah dirawat oleh orang tua. Maka oleh karena itu, kita dianjurkan untuk berbakti kepada orang tua. Namun apa kenyataannya? Melihat berita akhir-akhir ini dari televisi, media sosial, banyak berita yang menayangkan bahwa anak durhaka kepada orang tuanya. Seperti halnya warga Depok, seorang anak menganiaya ayahnya dan ibunya. Lalu yang sempat viral, seorang anak menganiaya ibunya karena tidak diberikan uang untuk membeli rokok. Bahkan ada seorang anak menganiaya ibunya karena telah terlilit pinjol sehingga ibunya menjual ginjalnya. Na'udzubillahi min dzalik. Sungguh miris melihat berita saat ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada surat Al-Isra ayat 23. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsan al-ayah, yang artinya maka sekali-kali jangan berkata dan janganlah berkata kasar dan berkatalah perkataan baik. Quran surat Al-Isra ayat 23. Dalam surat ini dijelaskan bahwa kita dilarang untuk berdurhaka kepada orang tua kita. Kita diperintahkan untuk berbakti kepada orang tua kita, berkata baik kepada orang tua kita. Kata di sini diartikan rasa kesal, rasa tidak enak, kesal, rasa enggan untuk melakukan perintah apa yang diperintahkan oleh orang tua terhadap kita. Bahkan Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, amalan paling utama itu salah satunya adalah berbakti kepada orang tua. Dalam sebuah hadis riwayat Bukhari dan dari Abdullah bin Mas'ud bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, amalan apa yang paling utama? Lalu Rasulullah menjawab, sholat pada waktunya. Lalu Abdullah bin Mas'ud ini bertanya lagi kepada Rasulullah, lalu apa lagi ya Rasulullah? Berbakti kepada orang tua. Lalu bertanya lagi, apalagi ya Rasulullah? Jihad di jalan Allah. Dalam sebuah kisah yang diriwayatkan dalam sebuah hadis, kisah yang mungkin telah banyak terdengar oleh teman-teman sekalian, yaitu kisah Juraij, seorang pemuda soleh keturunan dari Bani Israel yang terkenal karena ketaatannya. Suatu ketika, Juraij ini sedang menunaikan sholat di sebuah masjid. Lalu ibundanya memanggil Juraij, "Hai Juraij, kesinilah." Dalam hati Juraij berkata, "Ya Allah, manakah yang harus saya dirikan? Sholatku apa memenuhi panggilan ibuku?" Tetapi Juraij lebih memilih untuk melanjutkan sholat. Kejadian ini terulang keesokan harinya. Ibunya merasa kecewa dan sakit hati atas Juraij. Lalu ibunya berdoa, "Ya Tuhanku, janganlah kau wafatkan Juraij sebelum dengan bertemu
wanita berzina. Lalu suatu ketika Juraiz dituduh melakukan zina. Lalu doa ibunya itu pun terkabul. Juraiz dituduh melakukan zina dengan wanita pelaku hingga lahir seorang bayi. Atas kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, bayi yang dilahirkannya itu dapat berbicara. Bayi menjelaskan bahwa Juraiz bukanlah ayahnya. Lalu Juraiz dapat terlepas dari tuduhan itu. Perlu teman-teman ketahui dari kisah ini, dapat yang kita ambil adalah hanya kita mengabaikan panggilan ibu saja dampaknya begitu besar. Oleh karenanya, kita jangan durhaka kepada orang tua. Islam dengan lantang mengumandangkan birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Islam telah menjelaskan dengan gamblang agungnya, tingginya derajat memuliakan kedua orang tua. Perintah yang tergurau jelas dalam kitabullah Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Oleh karenanya, kita harus berbakti kepada orang tua. Rasulullah SAW pernah bersabda, manfaat dari berbakti kepada orang tua, mendapatkan keberuntungan dan panjang umurnya. Lantas, apakah kita tidak merugi jika kita tidak berbakti kepada orang tua? Lalu apa saja yang dapat kita lakukan untuk bisa berbakti kepada orang tua yang bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama, bertutur kata lembut. Janganlah kita berkata kasar kepada orang tua kita. Hendaknya ketika kita bicara kepada kedua orang tua kita adalah mengucapkan kata yang lembut, yang tidak menyakiti orang tua. Yang kedua, membantu pekerjaan rumah. Banyak yang tidak kita sadari, aktivitas orang tua pekerjaan rumah yang dapat kita lakukan seperti mencuci, menyapu lantai, mengepel, dan banyak hal lainnya. Yang ketiga, patuh terhadap perintah orang tua. Apabila ada orang tua yang meminta bantuan kita, hendaklah kita menyanggupinya dan janganlah sekali-kali kalian menolak perintah itu, karena hal itu dapat menyakiti perasaan. Yang keempat atau yang terakhir adalah mendoakan kedua orang tua kita, baik yang masih hidup maupun yang telah tiada. Kita diwajibkan untuk mendoakan kedua orang tua kita. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Amin. Ya Allah, ampunilah dosaku dan kedua orang tuaku, dan kasihilah kedua orang tua sebagaimana mereka mengasihiku. Amin, amin ya robbal alamin. Teman-teman, dimanapun kalian berada, perlu kita ingat, berbaktilah kepada orang tua kita jika kalian ingin bahagia dunia dan akhirat. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.